penting kita wujudkan Islam yang berkemajuan sebagai rahmat solusi umat menjalani kehidupan. Di cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Yang paling pokok di situ adalah kita bermuhammadiyah itu apapun majelisnya, puncaknya menjadikan Islam solusi. Kalau kita ribut-ribut tapi kalau ada masalah nggak ada solusi, Muhammadiyah akan ditinggalkan orang. 2019 disetujui dari 11,4 miliar yang saya ajukan, sebanyak 7,7 miliar itu cair. Caranya gimana? Prosesnya tidak perlu dari bawah. Sugeng Ramu, Mas Jamal, monggo Mas Jamal. Monggo Mas Jamal. Sugeng Ramu. Caranya gimana, Bapak sekalian? Mas Jamal ini memang lintas batas. Luar biasa, kita doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Jadi cara apa namanya? Sama saya. Lihat Mas Jamal Jadi Bapak sekalian, saya mana tadi ya? Usaha ekonomi produktif. Kalau basisnya itu adalah outsource atau LKS, sebenarnya di setiap ranting yang ada PAKM itu juga disebut
sebagai LKS. Dana UEN yang per LKS itu per LKS Pak, kalau UEN. Jadi usaha ekonomi produktif itu lembaganya yang dibantu. Itu ada 50 sampai 100-an juta ya, per UEN itu. Sebenarnya tahun lalu itu lewat panti. Kalau ini bisa hidup, kita bisa mendorong UEN ini untuk masuk di lembaga PAKN sehingga dia bisa hidup. Buatlah warung-warung yang ada di sana, buatlah tambak yang ada di untuk menghidupi mereka, untuk menghidupi anak yatim piatu. Siapapun yang ngurus anak yatim piatu itu pasti dimudahkan hidupnya. Pengurusnya pasti juga akan kaya hati. Itu betul Pak, selalu dimudahkan. Nah karena itu birokrasinya memang ribet. Tarik caranya, tidak usulan dari bawah. Kalau usulan dari bawah, mulai dari pendamping sosial, lalu diajukan ke pimpinan ke dinas sosial, sampai kiamat kita tidak akan dapat bantuan Pak. Karena Muhammadiyah sudah dianggap kaya. Caranya adalah dari atas Mas. Kami itu dibantu Risma Bersatu. Kami hadir. Proposal yang kita sampaikan dengan tanda tangan Prof. Hendar dan Pak Abdul itu langsung di ACC. Tolong segera direalisasikan, dikirim disposisi ke saya. Kalau kita punya menteri mana? Lah bagaimana dengan Pak Saiful Yusuf? Yuk gampang. Pak Saiful Yusuf nggak tahu program seperti ini. Yang tahu dirjennya, yang tahu direkturnya. Sekarang Pak, kalau Pak Menteri kejauhan Pak Mariman, langsung direktur saja, selesai sudah. Tidak perlu ke bawah. Makanya jumlah itu kita akan dorong. Lalu kemudian kita ingin dampingi. Mohon maaf, Bapak sekalian, ini tidak susah. Ini hanya butuh semangat kita, semangat pimpinan ranting untuk peduli dengan yatim piatu dan yatim piatu, untuk peduli dengan para duafa-nya kita nanti dulu saja. Tapi kita yatim piatu jumlahnya cukup banyak jumlahnya. Ayo Bapak sekalian, karena waktunya sudah pas selesai, saya berharap ini menjadi atensi kita sekalian. Tolong diusulkan saja, semua cabang diusulkan ranting-rantingnya untuk menghidupkan PAKN. Mas, ini dari target Mas, dari target jangka 30% Mas, yang aktif dari total 4.464, 30% sekitar 1.139. Kalau ini kita aktifkan dengan cara itu, kok saya yakin ranting-rantingnya akan hidup dengan cara itu. Nah nanti mohon yang rantingnya aktif, ya kami akan koordinasi nanti yang MPKS yang ada di provinsi dan di kabupaten kota, nanti saya minta untuk mendampingi agar benar-benar bisa ada percepatan untuk pengembangannya. Dan saya yakin ini bisa kita lakukan. Memang saya sadar kemarin Mas Jamal, ranting ini tidak, tadi Pak Prof. Suwarno juga cerita, memang tidak ada anggaran SBU dan SBP itu ada di kita, tidak ada Mas Mariman. Kalau itu nanti proses hubungan itu gampang kita kumpulkan secara bersama-sama nanti. Jadi kita konsolidasikan Jawa Tengah ini, lalu kemudian baru provinsi yang lain. Jawa Tengah kayak potensial Mas, dan saya berharap yang 1.139 itu bisa kita dahulukan. Siapa mereka monggo saya siapkan, dan nanti untuk penerbitan kelembagaannya, piagam pendirian PAKN-nya langsung kami nanti khusus akan kita bantu segera insyaallah. Saya rasa mungkin itu nanti biar sebagian bisa kita sambil ngobrol karena waktunya, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mariman yang telah memberikan informasi pada kita sekalian, kabar gembira ini ya, untuk menggerakkan taman dan ranting itu semua merupakan pusat anak asuhan asuhan keluarga Muhammadiyah di tiap ranting. Sedangkan di cabangnya itu adalah pusat belajar ya, kelompok belajar PKBM itu ya. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa menghadiri Rakerwil
keempat LPCR, luar biasa LPCR Pak. Kami di MPR baru rapat pemilih pertama, menyusun rapat pemilih kedua di tahun ini, jadi masuk tahun sekali. LPCR luar biasa, tepuk tangan. Kami ingin menawarkan sinergi sebetulnya. Jadi karena kami adalah majelis pemberdayaan masyarakat, kemudian LPCR lembaga pengembangan. Jadi sebelum mengembangkan, memberdayakan dulu, kira-kira begitu konsepnya. Mudah-mudahan dengan konsep kami perdayakan dulu, kemudian Prof. Parno yang mengembangkan, mudah-mudahan ranting dan cabang di Jawa Tengah akan berkembang. Allahumma Amin. Kami mulai. Saya sepakat dengan yang dikatakan Prof. Hanif ya. Jadi LPCR itu lembaga yang sangat penting. Saya juga tidak mau kalah. Kami MPR juga menurut saya penting, walaupun banyak yang kurang memperhatikan ini. Jadi MPR itu kayak majelis yang kurang memperhatikan. Mudah-mudahan pada periode ini dengan kalau di Jawa Tengah itu anggarannya sama ya Prof. Paling tidak anggarannya sudah disamakan. Jadi mudah-mudahan kinerjanya juga bisa sama. Jadi kami di MPR itu Mas Hadri itu menggambarkan salah satu ujung Trisula Muhammadiyah di abad kedua itu adalah majelis pemberdayaan masyarakat. Jadi next ya itu Mas Hadri menyatakan seperti itu. Berarti kalau MPR sebagai salah satu mata tombak dari Trisula otomatis ini penting karena digolongkan sebagai mata tombak yang ketiga dari Trisula Muhammadiyah abad yang kedua. Fokus kami di next Mas, karena di Jawa Tengah itu selalu dikejar-kejar KPI, jadi KPI sampai LPU APUKM itu ada waktu pokok KPI, yang kurang senang itu. Nah, kebetulan yang sangat luar biasa itu LPCR itu yang terbanyak. Wah, ada 5 item itu miliknya LPCR. Jumlah anggota yang berkartu anggota itu bagiannya, tanggung jawabnya LPCR. Jumlah PRN targetnya 65% desa di Jawa Tengah. Tanggung jawabnya siapa? LPCR. PRN aktif, tanggung jawabnya LPCR. Jumlah cabang 100% itu juga tanggung jawabnya LPCR. PCN aktif, tanggung jawabnya LPCR. Kalau saya MPR cuma satu, jatah tiap kabupaten. Jadi tiap kabupaten harus berdiri jamaah tani Muhammadiyah. Saya yakin kalau kita bersinergi, Jatam akan aktif, Jatam akan berdiri di setiap PDN. Dari Jatam ini lahirlah nantinya PRN atau menjadi anggota ranting yang mengaktifkan. Kami sudah dibuatkan ini Jatam. Ini Jatam. Bapak-bapak perlu tahu karena nanti bapak-bapak saya berharap itu bersinergi dengan jamaah tani Muhammadiyah. Apa itu jamaah tani Muhammadiyah? Jamaah tani Muhammadiyah yang sekarang dikenal dengan nama Jatam. Ini logonya seperti ini. Saya sengaja punyanya ini punyanya ini. Nggak pakai. Itu lembaga yang didirikan oleh MPR. Jadi boleh dikatakan Jatam
undergo-nya MPM. Ini khusus untuk pemberdayaan di komunitas petani. Petani dalam arti luas ya, dari menjadi luas. Dan MPM berharap Jatam ini menjadi petani yang unggul berkemajuan. Karena kita unggul berkemajuan, petaninya itu juga harus unggul berkemajuan. Jadi tidak seperti petani-petani pada umumnya. Saya di Jawa Tengah mencirikan ada 3 keunggulan petani Muhammadiyah atau 3 ciri Jatam. Yang pertama itu Jatam atau petani Muhammadiyah itu petani yang tidak merusak. Karena sekarang itu petani, apalagi ada yang tadi saya ketemu di kamar mandi orang Brebes, mereka itu meracun bumi itu 2 hari sekali. 2 hari sekali mereka meracun bumi. Bumi diracun, kira-kira rusak atau tidak? Rusak kalau rusak. Orang dia yang badan negara itu juga 2 hari sekali meracun bumi. Padahal jelas wala tufsidu fil ardh. Ayatnya sangat jelas. Janganlah kamu merusak bumi. Nah, ini Jatam. Kalau Jatam karena Muhammadiyah dasarnya Al-Quran tidak akan merusak. Nanti pasti akan bertani ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, ciri petani Muhammadiyah yang unggul berkemajuan itu bertaninya dengan ilmu, tidak ngawur, tidak gras-gres, tapi bertani dengan ilmu. Karena man arada dunya fa alaihi bihi. Semua bertani akan sukses apabila menggunakan ilmu. Kemarin saya rapat di UMP dengan Prof. Karno untuk kampung berkemajuan di Kaliwiro. Dengan ilmu geografi, kalau saya kan hanya kesesuaian tanaman. Kalau ada kemampuan tanah, ini tanah di tanah ini mampu enggak? Karena bisa juga sesuai untuk tanaman, tapi tidak mampu, sehingga bukan erosinya mungkin terhambat, tapi justru longsor yang lebih berbahaya. Nah, orang Batak kata ilmunya geografi, saya kan ilmunya pertanian. Ada kesesuaian dan kemampuan tanah. Nah, ternyata memang sumber dari segala ilmu itu ada di Al-Quran, termasuk sumbernya pertanian itu ada di Al-Quran. Ini saya bacakan surat Al-A'raf ayat 58. Al-baladut thayyibu, tanah yang baik itu yang ruju akan menumbuhkan nabatu tanaman yang baik. Tanah yang baik akan menumbuhkan tanaman yang baik. Tentunya biidzni Rabbi, dengan izin Tuhan. Walladzi khubusa, dan bila tanah yang tidak baik tidak akan ruju menumbuhkan illa kecuali nakidan, tanaman yang keras. Tanah yang baik itu tanah yang tidak dirusak. Kalau tanahnya dirusak jadi tidak baik. Nah, ini sebetulnya sumber-sumbernya ilmu pertanian ya ayat ini menurut saya. Jadi kalau tanah yang baik, pasti tanamannya akan baik. Kalau tanahnya tidak baik, itu tanamannya tidak akan baik. Termasuk banyak hama dan penyakitnya karena tanahnya tidak baik. Mungkin yang lulusan-lulusan pondok, karena kebetulan saya udah ngomongan dengan Mas Ramadan, itu saya
Jawa Tengah akan nambah pemasukan infak sedekah dan zakatnya dari petani. Nah, mudah-mudahan. Nah, karena kalau nanti petani sukses, otomatis petani yang pada bersyukur adalah petani yang sadar. Itu kira-kira. Ini kami dibuatkan roadmap blueprint oleh almarhum Pak Said. Ya, jadi sudah meletakkan dasar-dasar. Jadi MPM itu sifat pemberdayaannya adalah pemberdayaan paripurna namanya. Yaitu pemberdayaan yang mulai dari hulu sampai hilir. Beda dengan kami kebetulan sehari-hari dinas di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Saya sehari-hari belum pensiun tapi menjelang pensiun. Nah, itu kalau di Dinas Pertanian pemberdayaannya itu parsial. Bantu bibit, banyak sekali bantuan bibit, tapi tidak ada pendampingan. Ditandur karepmu, raih karepmu. Itu kalau bantuan dari dinas. Dibantu alatnya bingo, alatnya bingo, karep. Tapi kalau di Muhammadiyah, MPN itu paripurna. Jadi mulai dari hulu sampai hilir itu didampingi. Dengan pendampingan dari hulu sampai hilir kita dampingi, insya Allah keberhasilannya itu akan lebih daripada tidak didampingi, walaupun mungkin lebih lambat. Karena tidak semua komoditi, tidak semua hal-hal yang diberdayakan itu bisa didampingi. Makanya pilih-pilih. Dan khusus Jawa Tengah, saya ditugasi Pak Kafir itu fokus di beras. Alhamdulillah aku sudah pernah selepan di Sragen dan ini juga kita sedang mengembangkan kalau bisa daerah barat, Cilacap, Banyumas, Kebumen itu kalau bisa ada satu lagi di situ selepan yang besar, bukan selepan yang kecil. Dan ini pemberdayaan paripurna mulai dari budidayanya di on-farm maupun nanti pemasarannya didampingi. Nah, sehingga cita-citanya dari petani yang lemah nanti menjadi petani yang kuat kalau didampingi oleh MPR. Kalau menjadi anggota jahat, jadi tadinya petani lemah nantinya menjadi petani yang kuat. Nah, ini pendekatannya dalam pemberdayaan. Ini kaitannya MPM dengan FPCM. Jadi kami mendampingi petani, dan petani itu ada yang Muhammadiyah, ada walaupun tidak banyak, tapi ada ketua kelompok ya orang Muhammadiyah, ada yang non Muhammadiyah, kayaknya lebih banyak. Nah, ini kita dampingi, kita bentuk jatah, karena di keanggotaan jatah itu tidak harus orang Muhammadiyah. Simpatisan boleh orang non Muhammadiyah. Di Kalimantan kemarin yang Mas Wariman datang ke sana itu aktif minta dari anggota siaran karena dia punya produk tidak pernah laku. Nah, ini sudah saya salurkan ke UMP beras organik. Mudah-mudahan kalau lancar ya tadinya mau jadi catat dulu, nantinya masuk di jadi alurnya seperti ini, alurnya. Jadi petani, nanti petani Muhammadiyah, petani non Muhammadiyah dari satu wadah pertanian namanya jatah, nanti bisa dari petani-petani itu satu komunitas membentuk ranting baru. Bisa membentuk ranting baru. Apabila tidak membentuk ranting baru, bisa menjadi ranting yang kuat karena banyak petani yang Muhammadiyah zakatnya lebih banyak karena petani-petaninya sukses menjadi ranting yang kuat. Sehingga mudah-mudahan nanti menjadi petani yang makmur, petani Indonesia yang makmur dan sejahtera. Amin. Cita-citanya. Nah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertemu dengan Pak Mariman. Saya kesini bukan isi materi, tetapi mengalir bagio Pak Mariman pulang kampung. Untuk sampai kesini membagikan materi, kita sudah ketemu 3 kali. Yang pertama pertemuan di Bakmi sampai ada jam 12 malam kan. Lebih bahkan itu ya, kami diskusi memikirkan bagaimana ranting cabang itu bisa berdaya. Karena banyak ranting cabang yang terbatas anggarannya, kita diskusi bagaimana mencari model pemberdayaan cabang ranting itu yang kemudian berkolaborasi bermitra dengan program-program pemerintah. Ketemulah yang berkaitan dengan Pak Mariman sudah disampaikan tadi. Jadi waktu itu kami sudah diskusi lama dengan Pak Didi, Ketua Majelis Investment, itu program 1 cabang 1 PKBM. Nah nanti kapan Pak Didi akan saya hadirkan seperti ini. Penjelasannya sudah teknis bersama tim dari kedua belah pihak. Jadi bukan teori lagi, teknis 1 cabang 1 PKBM. Kemudian dengan satu PKBM itu penjelasannya banyak ya, bukan hanya dengan paket A, paket B, paket C, ada khusus dan sebagainya. Yang itu semua dananya didanai oleh pemerintah. Tekniknya kami tidak tahu, maka kita meeting dengan Pak Didi. Alhamdulillah menterinya sekarang Menteri Mas Mukti, sehingga program-programnya nanti bisa betul-betul diimplementasikan di lapangan. Harapan kita. Jadi kalau ada cabang yang belum punya amal usaha, salah satu amal usahanya ya PKBM itu. Kan bisa jadi kursus bahasa Inggris, kursus mobil, sampai bahkan pesantren modifikasi di Jogja itu ada PKBM, tapi pesantren IT namanya. PKBM-nya IT. Nah, itu satunya banyak, muridnya banyak. Itu dan di Bank Taman ada PKBM, tetapi pesantren IT mengenalkannya di luar. Ada itu semua data dari pemerintah. Nah, itu yang didasarkan. Kemudian yang dengan MPS dan Kemensos tadi Pak Mariman dan Pak Mariman. Nah, sebelum kesini kita sudah diskusi lewat Zoom hampir 3 jam. Dia sudah di Rakerpim LPCFM di Purwokerto. Nah, seluruh pimpinan LPCFM kumpul di situ dan presentasi. Kita pengen itu konkret sehingga bapak-bapak pulang nanti sudah bisa bayangkan langkahnya kalau programnya Pak Mariman, MPS dan nanti Kemensos itu adalah seperti ini. Yang selanjutnya adalah kita kemarin menghadirkan dari Kementerian Desa agar ada program juga untuk LPCR, karena waktu itu Menteri Kementerian sudah menantang PD Jawa Tengah kan untuk gerak itu. Kita juga pengen konkret saja apa itu bentuknya di ranting dan di cabang. Wadah LPCR itu pokoknya yang penting konkret. Nah, gitu. Kalau sudah bagus ditiru. Kalau Masjid Muhammadiyah gak dipelihara, nasibnya bisa seperti itu. Ya. Kalau nasib yang lain begitu kita sepi saja bisa diambil orang lain. Nah, lanjut. Nah, Kiai Yunus Anies sudah membayangkan bagaimana masjid itu mempengaruhi cara berpikir. Ya, cara berpikir, ngobrol saja kalau ada kumpul-kumpul itu nanti ngomongnya sing wape, dan itu basisnya masjid. Berkarya itu juga basisnya masjid. Maka LPCR meskipun yang Jawa Tengah tidak ada PM-nya, tetap semangat harus terus sering berkegiatan dengan PM, jangan programnya terpisah. Gaya program kalau mau hubungannya dengan masjid, nggak mungkin tanpa Pak orang masjid. Nah, lanjut aja Pak. Lanjut. Nah, cabang ranting yang unggul dan masjid yang makmur memakmurkan hampir dipastikan menjadi pusat pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Kumpul orang paling baik itu di masjid. Saya pernah terharu datang ke mertuanya Dr. Agus Taufik di Magelang, secang itu Pak, itu apa-apa acara apa kerja bakti apa saja kumpulkan orang di masjid. Dan dengan itu mengumpulkan lagi semua misalnya mudah sekali. Yang dari Magelang
yang bekerja secanggih itu luar biasa. Jadi betul-betul itu pemberdayaan, ya ada pembinaan jalan. Lanjut. Nah, dalam melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat berbasis cabang ranting, maka pusat pemberdayaan dan pembinaan yang paling tepat adalah masjid. Coba ngumpul ke nang kantor cabang, manepol. Tapi kalau ke masjid, insya Allah mudah. Nah, strategi program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dirancang oleh PCM dan PRM harus, namun implementasinya berbasis masjid. Hal ini dimaksudkan agar pimpinan perserikatan, umat dan masyarakat dekat dan memakmurkan masjid. Kalau program-programnya di masjid, insya Allah pimpinannya juga aktif di masjid, warganya juga sering di masjid. Lanjut. Nah ini maksudnya yang merah itu intinya pemberdayaan dan pembinaan. Lanjut. Ketika kita ingin memberdayakan dan membina, harus memperhatikan seluruh ekosistem yang ada di tempat kita masing-masing. Di ranting itu ekosistemnya apa saja sih, di cabang apa saja itu, perhatikan itu. Nanti program pemberdayaan dan pembinaannya agar tidak salah. Lanjut. Nah, pemberdayaan dan pembinaan itu menjadi salah satu inti fungsi dan peran cabang dan ranting yang ada di seluruh Indonesia. Dari lima fungsi dan peran cabang ranting, salah satu yang penting adalah pemberdayaan dan pembinaan. Lanjut. Nah, bagaimana sekarang agar pemberdayaan dan pembinaan masyarakat berbasis cabang ranting dan masjid itu berjalan dengan baik? Bapak-bapak, ini penting ya. Saya lupa tadi menampilkan ungkapan Pak Haidar agar kita selalu memelihara ranting, karena ranting itu benteng terakhir akhlak, adab, nilai etika di Muhammadiyah. Kalau ranting sampai konflik, itu gak terbayangkan di atasnya. Itu Pak Haidar pernah begitu. Maka Pak Haidar dulu itu pernah berpendapat ranting tidak boleh punya amal usaha, karena amal usaha sering membuat konflik. Maka beliau gak setuju dulunya. Tapi Pak Rosal Saleh mempertahankan, loh, ranting malah harus ada amal usaha. Akhirnya terbukti yang benar Pak Rosal Saleh. Dan Pak Haidar akhirnya setuju ranting-ranting punya amal usaha. Maka nanti di muktamar akan dirubah pasal tentang ranting, Pak. Ditampil kemarin di Kupang, seluruh peserta di komisi kami sepakat pasal tentang ranting dirubah. Yang sekarang fungsinya hanya pembinaan, akan dirubah jadi 3. Yang pertama, melakukan rekrutmen simpatisan dan anggota Muhammadiyah, rekrutmen dan pembinaan simpatisan dan anggota Muhammadiyah. Karena setelah saya baca seluruh ADART, tidak ada AU ataupun perserikatan tertular yang berfungsi merekrut anggota, nggak ada. Maka anggota berkurang terus, karena nggak ada yang merekrut. Silakan dibaca itu, tugas merekrut anggota itu di mana, nggak ada. Terus fungsi kedua seperti yang sekarang, pembinaan pemberdayaan. Yang ketiga, mengelola dan menyelenggarakan amal usaha. Insya Allah nanti di Medan, karena kan ada aja yang bisa diubah di muktamar, Pak. Tapi kita sudah boleh mempraktekkan dulu. Jadi aturan diubah karena di lapangan sudah 1000 lebih ranting yang punya amal usaha, Pak. Jadi itu yang pertama, kepemimpinan cabang ranting diharapkan solid dan kompak, jangan sampai konflik. Dan alhamdulillah kita nggak mendengar ranting yang konflik itu jarang sekali. Kalau ada mau dilaporkan, Pak ya. Ini ranting besar gede pernah konflik, betul Pak Ansori. Pak Ansori itu mengurus RPJRPP sekaligus tim yang kerjasama dengan Pak Panglima nanti ada 4-5 orang tim khusus RPJR. Seperti itu, jadi kompak. Terus memahami problematika dan kebutuhan umat dan masyarakat. Buat program pemberdayaan berbasis data. Ini penting, kalau nggak begitu nanti akibatnya apa? Program yang dibuat, kegiatan dibuat, tapi tidak memberi solusi terhadap problema dan kebutuhan
kebutuhan umat. Program didik tapi memberi solusi lebih baik daripada program banyak ternyata tidak memberi solusi. Lanjut. Perlu dirancang program kegiatan yang bersifat menggembirakan. Ya Pak, jadi bermuhammadiyah itu sungguh-sungguh Pak, tapi jangan terlalu serius. Rapat serius, akhirnya stres kabeh. Ya, gelut, belajar sebagainya. Muhammadiyah itu harus bersungguh-sungguh, tapi tetap ada unsur menggembirakan. Kita bermuhammadiyah agar wa'ula ika humul muflihun. Jangan bermuhammadiyah malah aduh stres. Gimana itu Pak? Saya meskipun kita beda-beda pada sebaik keluar rapat senyum-senyum tertawa-tawa, pulang bawa snack kasihkan istri kasihkan anak. Terus Mas kok di rumah nggak pergi rapat? Kenapa suruh rapat? Kan snacknya enak Mas. Nah, setiap pulang tersenyum tertawa dan sebagainya. Nanti istrinya akan bilang, Lendo, anak-anakku kalau besar kamu harus jadi seperti bapakmu, jadi orang Muhammadiyah. Kenapa Bu? Bapakku itu baik, pulang rapat Muhammadiyah dengan senyum terus dan selalu bawa snack. Nah, jadi perkaderan lebih hebat dibanding perkaderan formal. Nah ini ya. Serius, panjenengan habis acara PTR mulai nesu-nesu. Ibumu nanti, buatan ngertos Pak. Orang ngerti ibunya. Begitu ibunya ada, anaknya nggak ada. Bu, anaknya di. Waduh, nanti pamit. Ibu kok nggak tahu anaknya. Setiap orang murid-murid marah-marah. Nanti akhirnya istrinya bilang, Lendo, yang gede rasa dari wong Muhammadiyah. Nah kenapa? Hasilnya kayak bapak gue. Oke. Jadi seperti tadi penting kita buat acara RTCN itu menggembirakan kerjasama dengan majelis tabligh ada putar lagu dulu sebelum maju dengan waktu sedih saya itu acara Muhammadiyah terlalu serius. Nah terus mengembangkan program yang bersifat sinergi dan kolaborasi dengan program-program yang programnya sekaligus ada unsur pemberdayaan. Jadi maksudnya gini Pak, kita buat program itu sekaligus juga bisa memberdayakan. Misalnya Pak Ansori buat Pak Umum G, Gading, Surya, apa? SGM itu kan kayak gawe keripik cekro suruh di pusatnya keripik cekro di Jawa Tengah itu tempatnya Pak Ansori. Terus apa-apa, jadi mereka diajak menghidupkan warungnya bareng-bareng buat program sekaligus memberdayakan. Itu harapannya kita bisa begitu. Nah kalau sudah programnya begitu Bapak, program-program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat sekaligus memiliki fungsi untuk mengenalkan Muhammadiyah. Ini jangan lupa Pak, pada masyarakat. Bayangkan kalau programnya Pak Mariman berhasil diranting, duit semua dari Kementerian Sosial, tapi penyantunannya, pelayanannya lewat ranting. Nah, itu kan luar biasa. Kita bisa memberdayakan masyarakat, nyantun masyarakat, tapi duitnya dari pemerintah, tapi programnya bagian dari program ranting. Harapannya nanti Pak dari situ mereka akan menjadi simpatisan, relawan, warga dan anggota Muhammadiyah. Nah ini saya mengusulkan ada 4 istilah. Selama ini kan kita nggak tahu warga apa, anggota apa. Saya mengusulkan 4 istilah: simpatisan, relawan, terus warga dan anggota. Kalau anggota harus muslim, punya kartu warga harus muslim. Kalau relawan dan simpatisan harus muslim nggak? Nah, contoh anggota termasuk di Eropa itu mayoritas non muslim, itu masuk kelompok relawan atau simpatisan? Nah, kayak gitu Pak caranya. Agar kita itu punya nanti tambahan warga kekuatan banyak, non muslim pun bisa kita ajak kerjasama dalam program-program untuk olahraga dan sebagainya. Contohnya gitu. Ya. Lanjut, termasuk yang DMC itu ada yang non muslim, apanya itu pesertanya. Karena dia tidak bisa bergabung di agamanya sana karena nggak punya hati kayak gitu. Lama-lama teman-teman Islam lama-lama masuk Islam. Lanjut. Oh udah ya. Program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat tidak harus sumber program dan pendanya
bisa bersumber dari pemerintah atau lembaga lain. Banyak program dari pemerintah melalui berbagai kementerian, badan, lembaganya dapat kita jadikan program untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di cabang, ranting, dan masjid. Insya Allah doakan Pak, ini kabar baik. Ya. Kami sudah ketemu dengan Bank Indonesia Divisi Syariah. Nanti program pemberdayaan ekonomi dari BI diserahkan pada RPJM. Kenapa diserahkan ke RPJM? Mewakili Muhammadiyah program pemberdayaan ekonomi masjid. Karena program ekonomi pesantren oleh BI dikasihkan NU. Kemarin presenternya terus terang yang pemberdayaan ekonomi karena NU memang banyak punya pesantren diserahkan di NU. Meskipun Masjid Muhammadiyah juga akhirnya pesantren Muhammadiyah akhirnya ikut. Nah, untuk masjid diserahkan kepada Muhammadiyah. Kemarin kami sudah diskusi, beliau presentasi cocok nggak ini programnya ini dengan program Muhammadiyah. Alhamdulillah presentasi dari BI Bank Indonesia itu cocok dengan program kita hampir 99%. Sehingga nanti dalam waktu dekat akan pertemuan terus karena beliau mintanya secepatnya diadakan. Tahun 2007 sudah targetnya terpenuhi sekian persen. Nanti programnya 5 tahun itu Pak. Yang NU lewat pesantren sudah berhasil. Kita harus berhasil. Beliau kemarin mengatakan beliau dari BI Muhammadiyah saya ini lebih berhasil karena secara struktur dan SDM lebih siap. Makanya kita akan tunjuk terus Akademi Mabot untuk Muhammadiyah agar pas program ini dilaksanakan betul-betul tidak. Mohon doanya Pak. Nah ini termasuk yang Pak Mariman adalah yang tadi istilah saya itu pusat santunan, tapi nama resminya ikut namanya yang disampaikan Pak Mariman. Ya programnya apa ikut beliau istilahnya. Nanti teknisnya kita tidak lanjuti. Terus dengan kementerian digabung satu cabang satu PKBM. Satu PKBM ini Pak, saya itu terkejut kenapa? Saya pengen program ini. Saya pernah hadir di Lampung, menghadiri pertemuan PKBM seprovinsi Lampung di sebuah hotel besar di Tulang Bawang, Lampung Barat, Tulang Bawang Barat, benar Tulang Bawang Barat ya. Itu sama di sana itu ada mobilnya Madiu, Fortuner, mobilnya bagus-bagus Altis, Camry, bagus-bagus mobilnya. Saya kira pengusaha ini lebih dari itu. Begitu saya isi materi, yang bangun mobil bagus ternyata pemilik PKBM. Ternyata uangnya ratusan juta, uangnya miliaran. Itu pemilik PKBM. Kalau itu dikelola oleh cabang, itu ada uangnya cabang sehingga operasional cabang bisa dibantu dari kegiatan itu. Harapan saya intinya seperti itu Pak. Seperti itu. Lanjut. Ya lanjut Mas. Nah ini sudahlah pokoknya Bapak Sapar. Nah lanjut. Nah ini yang saya sedih Bapak ini masih saya ngomongkan masjid-masjid Muhammadiyah masih sepi Pak. Mari kita makmurkan. Kami sampai mengundang pimpinan pemuda Muhammadiyah Pusat IPN NA di 10 tahun bisa kumpulkan buat deklarasi menggerakkan anak muda kembali ke masjid. Bapak-bapak sekarang pilih masjid Muhammadiyah. Itu yang bisa calon muda IPN NA HW tak itu sudah sholat tinggi. Itu kan punya sederhana Pak. Terus nanti subuh anak-anak IPN pemuda NA HW tak itu sholatnya gitu Pak. Mari nama bisa orang terus sholatnya udah tinggi. Nah itulah yang kita bersedih. Anak-anak muda sekarang tidak memperhatikan sholat jamaah di masjid. Makanya kami mengajak mereka untuk ayo kembali ke masjid. Salah satu program pembudayanya seluruh AMF kembali ke masjid. Lanjut. Nah lanjut. Nah sudah ini aja bentuknya Bapak. Biar kita semuanya enak. Paling tidak pengurus RPJR PM itu menjadi penggerak-penggerak masjid. Oke. Kalau anak muda belum bisa ya kita dahululah agar selalu ingat mari kita teriakan jadi masjid sebagai penutup materi saya. Nanti kita akan meresmikan masjid berdaya di SD Biruan Pak Menteri Rawu.
Oke, tanggal 3 kita resmikan Masjid Berdaya. Program Lahismu, Majelis Taklim dan MCTNN. Buat 4 masjid pertama. Pertama dimulai dari Sragen. Nah, kita akan resmikan tanggal 3 bersama Menteri. Pak Ibu, ada dengan teriak-teriak Pak. Kalau saya bilang masjid, masjid makmur memakmurkan, masjid Makmur. masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Kalau biar nanti apa berapa? Ini biar kita bareng-bareng dengan teman-teman lembaga masjid. Artinya kalau meneriakan ini karena sesungguhnya lembaganya satu bukan 2. Maka ketua LPKM yang sebenarnya adalah Pak Ibnu Hasan. Ya, Pak Parno ketua juga. LPKM sama PMG, Masjid Makmur Memakmurkan. Apa ya? Persiapan. Berdiri monggo Pak. Nah, di sini tepuk tangan. Persiapan. Oke. Masjid Makmur Memakmurkan. Masjid masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Apa Pak? Terima kasih. Kami hormati dan kami banggakan Cak Nanto, atau lebih lengkapnya namanya Sunanto. Dan yang Monggo Pak. ya, Cak Nanto. Perlu kami sampaikan Bapak semuanya, beliau ini disampaikan Bapak dari LPCN Wilayah, mantan Ketua Muda Muhammadiyah periode angkatan 17 kita ya, pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah. Monggo nanti untuk lengkapnya beliau silakan bercerita sendiri, karena beliau sekarang posisi berada di Jakarta setelah mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah. Sekalian, waktu ini tidak lama karena ini juga jamnya sudah jam 2 lebih. Sepenuhnya waktu kami serahkan pada Cak Nanto untuk berikan instruksi barangkali 10-15 menit sekali itu barangkali kita beri kesempatan untuk sharing pada sore hari ini. Monggo Cak Nanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengembangan cabang narkotik di Jawa Tengah yang ditempatkan di Belora. Salawat serta salam Allah semoga tetap tercurahkan untuk kita dan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sebenarnya saya pertama kali hadir setelah menjadi ketua umum Divisi Pusat Muhammadiyah di acara rakor ini. Sebelumnya saya sangat membatasi karena berjuang di politik pada 2024 kemarin. Saya ingin mengawali bahwa
cabang dan pimpinan ranting Muhammadiyah. Karena apa? Karena itu sebenarnya menjadi ruh gerakan Muhammadiyah. Itu tidak lepas dari spirit kita, surat ajaran Kiai Dahlan yang selalu mengajarkan tentang pergerakan Muhammadiyah yang terus menerus. Konsistensi dan komitmen pimpinan cabang ini memang saya yakin orang yang hadir pada kesempatan kali ini adalah orang-orang yang bergerak dalam sunyi. Kalau di film namanya sutradara, tidak pernah mau dipuji dan tidak mau pernah ditampil. Itu yang saya harus akui sangat luar biasa, yang seharusnya perlu diapresiasi sangat besar. Selanjutnya yang saya kira menjadi sangat penting, perlu diketahui bahwa Muhammadiyah sudah lebih tua dari gerakan-gerakan organisasi lainnya. Yang kedua, Muhammadiyah selalu ditasbihkan sebagai organisasi terkaya di dunia. Artinya seharusnya dan keharusan kita pimpinan ranting juga ikut sejahtera. Gerakannya juga harus tertopang oleh asumsi, dan kebanyakan orang menganggap bahwa Muhammadiyah sudah tidak perlu banyak bantuan, kira-kira begitu. Karena kalau misalnya Bapak Ibu selalu mengatakan kalau ada meme bahwa Muhammadiyah organisasi terkaya, tapi Bapak pimpinan ranting semua ini yang menggerakkan ranting masih minta-minta, kira-kira bahasanya kok agak nistapa, tidak nyambung antara kebanyakan dan kekayaan organisasi yang sangat kesulitan di dalam melakukan suatu inovasi gerakan organisasi. Padahal Muhammadiyah, komitmen Muhammadiyah seharusnya bertumbuh di pimpinan ranting dan Muhammadiyah. Yang kedua, problem kita dihadapkan oleh model dakwah yang saat ini mulai canggih secara teknologi. Ini juga harus menjadi adaptif dari pola-pola gerakan ranting dan Muhammadiyah. Perlu diketahui di dalam banyak survei warga Muhammadiyah hanya 5%, maksimal 6%. Dari banyak survei, entah kenapa, padahal secara teknis amal usaha besar, sekolah yang kuat, dan ini menandakan bahwa seharusnya jamaah Muhammadiyah juga ikut besar. Kan nggak nyambung antara banyaknya amal usaha dengan asumsi anggota Muhammadiyah. Jadi juga menjadi PR bagi kita semua bahwa banyaknya amal usaha juga ikut nyambung dengan jumlah jamaah kita pengikut Muhammadiyah. Itu satu tantangan ditambah dengan multikulturalisme yang gerakan yang sangat banyak dan model dakwah Muhammadiyah yang bisa jadi sangat praktis dan sebagainya. Itu juga menjadi problem kita. Padahal dibanyakan bahwa di pendirian Muhammadiyah juga di dalam gerakan apapun Muhammadiyah selalu adaptif dan selalu mengikuti arus tapi memiliki komitmen terhadap jati dirinya. Ini satu tantangan bagi kita semua, dan saya melihatnya ini bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini, apalagi tadi sudah dicantumkan banyak pimpinan cabang dan ranting yang secara asumsi birokratis kita, sebenarnya kenapa kita tidak maju dalam tujuan saya? Karena nomenklatur kita memang tidak akan pernah maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Jowi, Wakil Ketua PDM yang akan Batam, tempat istrinya Cak Kantor. Kami tidak akan bertanya, bahkan sebagian ruhnya sama dengan yang sudah disampaikan yang tadi dahulu. Cuma kami ingin menggarisbawahi, saya sangat tidak setuju dengan ungkapan yang namanya terlalu ikhlas. Justru keikhlasan itulah yang ditanam oleh Kiai Dahlan, sehingga Muhammadiyah bisa sampai
berusia di desa Praban. Modal utama dan ikhlas. Yang kedua, bahwa memang jangan Anda menyamakan antara Muhammadiyah dengan saudara kita sebelah. Muhammadiyah memang tidak diajarkan untuk meminta-minta, sehingga kalaupun kita diberi sedikit tapi ada buktinya besar. Coba kita membangun masjid 1 miliar, berapa bantuan dari pemerintah? Tidak seberapa. Sebaliknya yang Anda sampaikan, mereka mendapatkan banyak, buktinya apa? Sehingga bagi kita tetaplah kita bermuamalah seperti sekarang ini, kita pertahankan Muhammadiyah, karena memang Muhammadiyah bukan dibangun dari atas, maksudnya dari bawah. Kita semuanya di bawah berjuang Muhammadiyah. Kiai Muhammadiyah mengeluarkan semua hartanya. Kita juga begitu, yang kita punya harta kita itu Muhammadiyah. Sehingga daerah pun tidak memiliki tidak memiliki nama, punya tanah seperti itu. Semuanya adalah milik kita. Itulah kekuatan Muhammadiyah. Sehingga yang tadi disampaikan atau kelemahan Muhammadiyah, bagi kami memang justru itulah kekuatan Muhammadiyah yang sampai sekarang masih ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya tidak menyatakan bahwa ini ada satu kebutuhan Muhammadiyah. Ya, saya hanya melihat apakah sangat memungkinkan kalau misalnya ada keterlambatan pola yang selama ini dibangun oleh kita terhadap cara-cara yang selama ini sangat demokratis. Apakah sangat memungkinkan? Kalau nggak mungkin ya menunggu saja. Kan tidak ada paksaan. Jadi ini saya kira ini apa yang saya lihat, dan kalau kita ingin melakukan pola-pola gerakan yang selama ini kita harus bersaing dengan pola-pola gerakan yang selama ini dibangun oleh banyak hal, apalagi Muhammadiyah. Kalau kita tetap mempertahankan misalnya secara birokrasi misalnya, tidak ada masalah Bapak Ibu tidak oleh Muhammadiyah. Kira-kira tinggal kalau misalnya sepakat tinggal bagaimana pola yang harus dibangun dengan lembaga itu agar melakukan percepatan dakwah kita seperti apa. Kan begitu kira-kira. Ini kan bukan soal bangun masjid, Pak. Apa gunanya kita bangun banyak amal usaha tapi juga tidak pola manfaatnya juga tidak banyak. Kalau kita harus akui bahwa Muhammadiyah sampai saat ini asetnya paling besar, Pak. Kan tadi saya sampaikan secara setelah selesai koordinat dari Ketua Pemuda Muhammadiyah, lebih banyak terjun di bidang politik ya ini. Terakhir mencalonkan DPR RI dari Dapil Banyumas. Purbalingga. Tapi ternyata belum berhasil sekalian. Jadi beliau ini yang disampaikan tadi kaitannya dengan kondisi pertarungan politik, termasuk bagaimana potret persyarikatan kita Muhammadiyah di tataran pusat tentunya. Tadi kaitannya dengan mungkin yang bisa mengakses dengan bantuan dari pemerintah utamanya ya. Itu kan banyak di Kementerian Agama juga kayaknya bantu mantan dari agama sebelumnya kayak gitu. Tapi bagi kami juga menjadi penting bahwa semuanya kayak gini. Kami juga mantan birokrat di tempat juga. Jadi belum sekali sampaikan beliau tadi itu. Di Muhammadiyah memang birokratis sekali kita di Muhammadiyah itu. Jadi kalau namanya sekolah ya sekolah Muhammadiyah nggak ada namanya lain. Tapi kalau tetangga kita kan bisa namanya masing-masing individu punya nama sendiri-sendiri gitu kan. Barangkali sampaikan karena kira-kira seperti itu. Sehingga mungkin ketika kita mengakses dengan bantuan-bantuan yang dari pemerintah, kita terkendalanya namanya selalu Muhammadiyah yang muncul. Tapi barangkali ketika teman-teman kita yang sebelah namanya berbeda-beda, tidak kelihatan lebih atas nama sebuah organisasi nama persyarikatan ya. Ini yang barangkali di sini Cak Nanto tadi kaitannya dengan kondisi keberadaan persyarikatan Muhammadiyah dibandingkan dengan persyarikatan yang lain tetangga kita. Ini base tracing yang disampaikan Cak Nanto kaitannya, saya yakin supaya
cabang ranting perkara jamaah muring rembaka masjid lan pengajian ganti pepadang umat uga masyarakat dadi yo NKRI negeri kan diberkahi ranting itu penting cabang kudu berkembang masjid makmur umrah ping kita sedaya adil bagya mulya rahayu saking rupita ranting cabang harus berkembang masjid makmur memakmurkan Muhammadiyah sukses dunia sukses akhirat Allahu Akbar ing cabang ranting Muhammadiyah taso Islam